Where did you? Anything you want. Where did you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Devina Mutia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Kita masih membahas di jilid 4B tema 5 pahlawanku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal di tema 5 subtema 2 atau penilaian harian 2 ya. Di halaman 115. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kita belajar dan mengerjakan soal yang ada. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 115 ya. Tes tertulis subtema 2 atau penilaian harian 2. Kita mulai yang pertama dari muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1, peta pikiran berisi titik penting dan inti bacaan. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi titik tersebut adalah jawabannya nomor 1 adalah A, yaitu rangkuman ya. Nomor 2, buatlah peta pikiran tentang salah satu pahlawan nasional yang kamu ketahui. Di sini saya membuat peta pikiran tentang Raden Ajeng Kartini ya, atau R.A. Kartini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi R.A. Kartini itu lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang dan mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini. R.A. Kartini meninggal pada setiap tanggal 21 April ini diperingati sebagai Hari Kartini, ini untuk menghormati jasa-jasa dari Raden Ajeng Kartini ya, sebagai pejuang emansipasi wanita. Nah, itu untuk peta pikiran untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini masih di muatan bahasa Indonesia, KD-nya 3.8. Informasi yang tidak secara langsung ada di dalam teks disebut informasi tersirat. B. Nomor 4, informasi penting dari teks disajikan dalam bentuk tabel dengan maksud agar apa? Lebih mudah mengingat isi teks. Jawabannya adalah yang D. Nomor 5, bentuk informasi dari suatu teks bacaan dapat berupa informasi tersurat dan informasi tersirat. Jawabannya nomor 5 ya. Jawabannya adalah tersurat dan tersirat. Ini sudah saya tuliskan ya, nomor 3, 4 dan juga 5. Oke, kita menuju ke muatan pelajaran matematika KD 3.10. Jika dua garis berpotongan tidak tegak lurus, akan dihasilkan titik-titik pasang sudut yang sama besar ya. Jawabannya adalah B ya, 2. Lanjut ke nomor 2, jika dua garis berpotongan tegak lurus akan dihasilkan 4 sudut yang besarnya 90 derajat atau 4 buah sudut siku-siku ya ini ya. Jawabannya adalah yang C, nomor 3. Pada gambar di atas, pasangan sudut yang sama besar adalah jawabannya C ya, sudut nomor 2 dan sudut nomor 4 ya. Jadi besarnya sudut yang bertolak belakang itu sama ya. Ini sudut nomor 2 dan juga 4. Kalau sudut nomor 1 sama dengan sudut nomor 3. Jawabannya ini yang paling tepat adalah yang C ya. Lanjut ke nomor 4. Garis yang terbentuk pada lintasan kereta api adalah garis sejajar ya. Ke lintasan kereta api itu karena tidak pernah bertemu, itu dinamakan garis sejajar. Ini nomor 4. Kemudian nomor 5, tuliskan perbedaan garis sejajar dan garis berpotongan. Oke, untuk yang nomor 5 di sini ya. Garis sejajar terdiri dua garis yang saling berdampingan, sedangkan garis berpotongan itu terdiri dua garis yang saling berpotongan sehingga membentuk sudut. Itu bedanya antara garis sejajar dan garis berpotongan. Lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPA. Muatan pelajaran IPA ini KD 3.7 ya. Jika cahaya mengenai permukaan benda akan terbentuk bayangan ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah bayangan ini ya.
Oke, kemudian nomor 2, ciri-ciri pemantulan teratur yaitu, nah ciri pemantulan teratur itu adalah besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Kemudian nomor 3, bayangan benda yang terbentuk tidak teratur terjadi karena pemantulan, ini pemantulan difus atau pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur. Nomor 4, alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata adalah mikroskop. Jawabannya ya. Nomor 4 jawabannya mikroskop. Kemudian kita ke halaman 116. Halaman 116 ya, nomor 5. Alat optik yang diperlukan seseorang yang memiliki gangguan penglihatan untuk melihat benda-benda jauh. Nah, jelaskan. Nah, ini disebut juga dengan mata yang minus ya. Maka membutuhkan kacamata berlensa negatif sehingga bayangan akan jatuh tepat di kornea mata. Lanjut ke muatan IPS KD 3.4 nomor 1. Raja dari Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583 adalah jawabannya Sultan Ba'abullah. Jawabannya Sultan Ba'abullah. Nomor 1 ya, yang IPS. Kemudian yang nomor 2, ayam jantan dari timur merupakan julukan bagi seorang pahlawan yang bernama, ini julukan untuk Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin itu terkenal dengan julukannya ayam jantan dari timur. Nomor 3, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram itu mencakup mana saja? Nah, ini mencakup Pulau Jawa yaitu Kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban dan juga Gresik. Bisa dilihat ya di halaman sebelumnya, di materi juga sudah dijelaskan. Nomor 4, tuliskan contoh peninggalan Kerajaan Ternate. Nah, contoh peninggalan Kerajaan Ternate itu ada Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abullah sama Benteng Kerajaan Ternate. Nomor 5, tuliskan bentuk-bentuk perjuangan Raden Ajeng Kartini. Nah, yang paling terkenal adalah Raden Ajeng Kartini itu memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan dengan mendirikan sekolah Kartini. Kita menuju ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan PPKN KD 3.1 ya. Lambang sila kelima Pancasila adalah lambangnya apa? Padi dan kapas ya. Lambang sila kelima Pancasila itu lambangnya adalah padi dan kapas. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jawabannya nomor 1 adalah padi dan kapas. Nomor 2, makna simbol sila kelima Pancasila yaitu, nah maknanya menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu kebutuhan pangan dan sandang ya. Padi itu untuk kebutuhan pangan, kapas itu untuk kebutuhan sandang atau pakaian. Nomor 3 ya. Kita ke nomor berikutnya, nomor 3. Tuliskan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Nah, ini contoh sikap kepahlawanannya adalah adil ya. Adil ya, menghargai hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum dan bergotong royong. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP KD 3.2. Tuliskan notasi angka dan balok dari nada-nada berikut dalam bentuk not seperempat. Ini yang A ada do, la, fa, mi, sol, re, do. Kemudian yang B ada sol, mi, fa, sol, mi, do. Yang C ada si, do, la, sol, mi, do, fa, mi ya. Dalam bentuk not angka dan juga not balok. Nah, ini dalam bentuk not angka ya. Ini do, la, fa, mi, sol, re, do tinggi. Not angkanya seperti ini. Kemudian untuk yang B sol, mi, fa, sol, mi, do. Kemudian yang C ada si, do, la, sol, mi, do, fa, mi ya. Kemudian dalam bentuk notasi balok seperti ini ya. Jadi ini do tingginya di sini. Ini yang apa namanya? La ya, ini fa, ini mi, kemudian ini sol, ini re, do tinggi lagi ya. Kemudian untuk yang B, gambar not baloknya ya. Ini adalah sol, mi, fa, sol ya, sol, mi, fa, sol. Kemudian ini sol, mi, do.
Kemudian yang C ini adalah si, do ya. Kemudian la, sol ini adalah mi, do, fa, mi ya. Ini untuk nomor 1 ya. Selanjutnya nomor 2, lengkapilah tabel berikut. Ini ada gambar ya. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan nama not dan juga ketukannya ya. Untuk yang gambar yang pertama ini ada not 4/4 ya. Gambarnya seperti ini, ketukannya ada 4 ketuk. Kemudian ini adalah not 2/4, ada 2 ketuk. Ini 1/4 berarti 1 ketuk. Dan ini 1/8 ya, setengah ketukan ya, seperti ini ya. Oke, mungkin ini dulu ya penjelasan untuk soal penilaian harian 2 tema 5 atau latihan soal tema 5 subtema 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang tidak mau ketinggalan, mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang mungkin masih ketinggalan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya. Sudah kami buatkan playlistnya Bu Pena kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.